Shalom dan selamat malam sahabat podcast curhat bersama New Life. Pada malam hari ini kami mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya bagi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada yang merayakan, dan bagi sahabat curhat nih yang sedang kumpul bersama keluarga, yang sudah pulang kampung saat ini sedang bersama keluarga, selamat berlibur, selamat menikmati hari-hari bahagia bersama keluarga di kampung. Dan mungkin ada sahabat podcast curhat bersama New Life yang sedang dalam perjalanan menuju kampung nih, walaupun udah hari raya kedua hari ini tapi belum sampai. Kami berdoa semoga selamat sampai tujuan tanpa kekurangan suatu apapun dan tiba di kampung dengan selamat dan berbahagia bersama keluarga. Dan pada malam hari ini podcast curhat bersama New Life mengangkat satu tema yang pasti dirindu-rindukan banyak orang nih, yaitu pulang kampung. Ya, dan saya nggak sendiri, saya ditemani narasumber yang luar biasa yang tentunya nanti akan membagikan nilai-nilai kehidupan seputar pulang kampung kepada sahabat podcast curhat bersama New Life dimanapun Anda berada. Oleh karena itu langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Punik. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Pak? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Oh, ya. Luar biasa. Ini di Lebaran kedua ya Pak. Iya. Hari ini. Nah, temanya kan pulang kampung Pak. Nah, semua orang pasti merindukan dong kalau hari raya itu bisa pulang kampung atau mudik ya, Iya. kumpul bersama keluarga tercinta. Nah, mungkin ada pesan-pesan di hari raya ini yang mau Pak Punik sampaikan nih sama orang-orang yang sedang berada di kampung atau gimana? Oh iya, oke. Iya, sebetulnya pulang kampung ini adalah tradisi ya. Tradisi khususnya orang Indonesia itu dimanapun, mau di luar negeri, tapi ketika hari-hari besar ya, hari-hari raya seperti Idul Fitri, Natal, Imlek, itu rasanya pengen kumpul keluarga gitu ya. Makanya di momen yang ini bagi teman-teman yang merayakan, khususnya yang beragama Muslim, semoga berbahagia ya. Selama sebulan sudah puasa dan bisa bertemu keluarga, hal yang menyenangkan tentunya. Dan selamat menikmati hari bahagia bersama dengan keluarga untuk teman-teman yang merayakan. Ya. Kalau misalnya yang pengen pulang kampung tapi belum sempat pulang nih kok, mungkin ada pesan gimana nggak sih? Di rumah aduh kangen pulang tapi nggak bisa pulang nih, gitu gimana? Iya, untuk yang belum bisa pulang sabar. Karena orang nggak bisa pulang itu kan banyak. Ada yang karena mungkin pekerjaan, ada yang mungkin karena bisa jadi karena ekonomi. Uangnya nggak ada, ya, gitu uangnya ya, nggak cukup gitu ya, sabar. Belajar kumpul dulu, kemudian kalau sudah cukup boleh pulang gitu. Yang penting jangan lupa ditelepon keluarga ya. Ngucapin selamat hari itu raya, penting gitu. Karena keluarga itu bagian terpenting. Kalau menurut saya, keluarga itu bagian terpenting dalam kehidupan ini. Karena keluarga ketika kita sedih, ketika kita mengalami persoalan, yang paling utama yang bisa tempat kita curhat ya keluarga gitu ya. Mereka yang lebih peduli gitu dengan kita. Apalagi kita punya orang tua di kampung halaman, tentunya mereka lebih merindukan kita untuk bisa bersama-sama. Dan ada orang juga yang kadang-kadang tidak bisa pulang kampung, mama papanya dia suruh datang ke tempat di mana dia bekerja. Luar gitu. biasa. Itu ekonominya sudah lebih ya, Iya. berlimpah. Iya. Nah, tapi ada juga nih Pak Punix yang uangnya memang sudah ada. Sebenarnya dia udah bisa pulang kampung, tapi dia memilih untuk tidak pulang kampung. Karena katanya sebelum pulang kampung, misalnya orang kampung udah minta, nanti kalau datang ke kampung bawa oleh-oleh ini ya, nitip ini itu. Terus ada juga yang gak usah pulang kampung deh, nanti pulang kampung aku belum nikah nih, ditanyain kok kamu nggak nikah, kapan nikah, kayak gitu. Jadi males, jadi mending di tempat perantauan aja deh daripada pulang kampung, daripada bingung ditanya ini itu atau dimintain oleh-oleh. Nah, gimana tanggapan dari Pak Punik sendiri? Iya, nah itu kayak kebiasaan tradisi Indonesia juga ya. Kepo. Kadang-kadang kalau kita pergi mana-mana, oleh-oleh ya pulang, tapi kadang-kadang kan itu hanya sekedar basa-basi juga gitu ya.
Nah, bagian kita ya, kalau kita nggak punya uang lebih nggak apa-apa gitu, nggak bawa pulang oleh-oleh nggak apa-apa. Keluarga juga waktu kita pulang kan senang waktu kita pulang. Jadi jangan sampai karena apa kata orang gitu kita nggak mau pulang gitu karena pikir oleh-oleh, ya kan? Iya. Tapi kalau kita masih punya orang tua, punya keluarga yang kita sayangi dan mereka merindukan kita, apa salahnya pulang? Dan nggak bawa oleh-oleh pun itu bukan suatu keharusan, ya, bukan suatu keharusan. Jadi saya kira pulanglah, tengoklah orang tua kalau lagi masih ada kesempatan, ada waktu gitu ya. Nah, kalau ditanya yang kasusnya tadi, nanti ditanya kapan menikah, tiap pulang, ya enggak apa-apa juga ditanya. Kalau memang belum punya pasangan, emang ini mau harus dipaksa karena pernikahan itu bukan hal yang gampang gitu. Kalau kita mau gampang, oke, asal ada pasangan nikah, tapi resikonya kan kita yang tanggung. Makanya kita harus memilih pasangan yang jauh lebih baik gitu, yang bisa seimbang, yang bisa mengerti, yang sepadan, yang takut akan Tuhan. Itu kan kita harus cari pasangan yang memang benar-benar cocok gitu ya. Paling tidak takut akan Tuhan. Kalau ditanya ya nggak usah terlalu jadi baper ya, jangan terlalu jadi baper tentang hal itu. Jalani aja hidup ini, biasa aja, santai aja gitu. Walaupun ditanya berulang ya bilang aja, carikan aja gitu kan. Santai, kalau kita santai hidup ini lebih bermakna, lebih bahagia gitu daripada kita nggak bisa ketemu keluarga karena takut orang-orang di kampung kita tanya kapan nikah teman-teman, apalagi teman-teman kita sudah menikah. Ya sudah, santai aja karena zaman sudah berubah, nggak sama yang dulu. Kalau zaman dulu kan itu nggak menikah adalah satu aib gitu ya, tapi zaman sekarang ya itu bukan aib sebetulnya, ya kan? Daripada menikah dan hidupnya berantakan, sengsara gitu ya, lebih baik sendiri gitu, tapi bahagia hidup ini gitu. Tapi sekali lagi bukan saya bilang jangan menikah gitu, nah bukan ya. Harus menikah kalau ada pasangan yang terbaik, harus menikah gitu. Iya. Ya. Cuma kadang nggak tahan aja nih, kadang orang nih denger omongan tetangga, nanti kita nggak bawa oleh-oleh, ditanya nih tetangga, ngerantau bukannya banyak uang, pulang nggak bawa apa-apa kayak gitu. Di rantauan masa sih nggak ada laki-laki atau nggak ada perempuan, kok sampai ini udah misalnya kayak omongan orang udah lanjut usia belum nikah. Kalau di kampung pada cepet nikah gitu kan. Gimana kita bisa menghentikan omongan orang ini supaya tidak menyakiti hati kita? Iya, yang pertama kita nggak bisa hentikan orang punya omongan gitu. Yang kita lakukan adalah diri kita gitu. Bagaimana menanggapi hal-hal yang seperti itu ya. Ya cuek aja gitu, cuek aja karena mereka nggak tahu kehidupan kita. Ya kan, jangan sampai hidup kita ditentukan dari apa kata orang, menderita hidup seumur umur ya. Karena kamu nggak enak dikata-katain orang ya, makanya kita pilih sembarangan aja, orang nggak mau, oke lanjut gitu, akhirnya ya hidup kita sengsara gitu. Karena kesengsaraan kita bukan kesengsaraan orang yang ngomong itu gitu. Jangan sampai kita sengsara karena omongan orang ya, jangan gitu. Jadi kita harus bersikap santai aja ya, untuk orang-orang yang selalu pulang kampung terus ditanyain seperti itu ya teman-teman, santai aja. Zaman sekarang berbeda dengan zaman yang dulu ya. Jadi santai aja ya, dibawa enjoy, nikmati hidup tetap enjoy ya. saja, yang penting bisa ketemu keluarga, bisa happy, bahagia gitu ya. Dan itu lebih penting ya, ketemu keluarga daripada dengar omongan orang. Betul gitu. Nah, tapi Pak Funix, kalau misalnya kita merantau, orang tua dua-duanya sudah meninggal, masih harus mengikuti tradisi untuk mudik ini enggak? Tergantung sih sebetulnya. Kadang-kadang ada orang tua yang sudah meninggal tapi punya keluarga, sanak saudara di sana. Kadang-kadang kalau keluarga itu intim gitu ya,
pasti punya kerinduan untuk pulang kampung gitu. Apalagi di kampung ada sahabat-sahabat yang baik gitu. Ya kalau lebih duitnya pulanglah, bisa bertemu keluarga itu sesuatu yang membahagiakan ya, bisa bertemu keluarga itu sesuatu yang membahagiakan. Terkecuali kalau kita tidak punya uang gitu ya, ya jangan maksa gitu. Tapi kalau kita punya uang lebih dan pingin pulang, bawalah pulang. Apalagi kalau kita lama tidak pulang, sudah punya keluarga, istri, anak, bawa pulanglah supaya orang-orang di kampung juga bisa kenal mereka seperti gitu. Supaya anak-anak kita juga kalau kita punya anak bisa kenal saudara-saudaranya di kampung. Bisa kenal saudara-saudara, karena keluarga itu penting. Kemudian dia bisa tahu di mana orang tuanya tinggal dulu, itu kan penting juga. Jadi satu memori yang bisa baik ya buat keluarga kita seperti gitu. Jadi sekalipun orang tua sudah tidak ada, tapi kalau kita punya keluarga dekat, ya kita pulang tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dekat gitu ya, pulang ngapain pulang gitu ya, ngapain pulang. Mungkin harus banyak di-planningkan lagi ya, dipikirkan lagi. Apalagi kalau kita kayak dari kota tidak punya nggak punya tempat tinggal, misalnya kita punya saudara di sana, ya, tapi saudara itu rumahnya juga nggak cukup kamarnya. Nah kalau kita pulang tinggal di hotel, berapa banyak duit yang kita harus keluarkan gitu ya. Nah itu kan harus dipikirkan juga. Tapi kalau misalnya saya pulang kampung, nanti di kampung ada saudara yang bisa terima saya tinggal gitu ya, dengan keluarga, mereka happy dan kita punya cukup, ya pulanglah gitu, seperti gitu. Jadi tergantung kondisi dan situasi. Ya, kadang-kadang ada juga orang yang tidak mau pulang karena keluarganya tidak cocok gitu ya. Tapi kalau kebanyakan ya yang saya perhatikan, kalau orang-orang Indonesia itu rata-rata rasa keluarganya itu cukup kental kayak gitu. Jadi tidak apa-apa kalau tidak ada orang tua, pulanglah ketemu orang-orang sekampung, teman-teman sebaya dulu, teman-teman sekolah mungkin yang masih ada di kampung. Ziarah gitu juga ya, ke makam orang tua bisa juga pulang, karena kan rata-rata kita ini kan libur bersama panjang ya, kalau hari-hari besar seperti ini ya bisa berziarah juga ke tempat orang tua kita mungkin yang sudah almarhum. Ya. Nah, ada ini Pak Funik di media sosial video yang lagi viral nih menjelang hal pulang kampung. Dia bilang katanya di media sosial, saya nggak mau pulang kampung, saya beserta keluarga saya. Kenapa? Karena kalau pulang kampung pasti di kampung itu saya dan keluarga yang susah ini katanya paling cuma disuruh-suruh, katanya nanti suruh bersih-bersih, suruh rapi-rapi rumah, sedangkan saudara saya yang kaya lebih dihargai, katanya lebih suka nyuruh-nyuruh, bahkan orang tua pun lebih bangga kepada anak-anaknya yang kaya, cucu-cucunya yang dari anak yang kaya ini lebih disayang, seperti itu. Sedangkan saya dan anak-anak saya ya cuma disuruh-suruh, jadi ngapain pulang gitu. Nah, pasti orang tua juga bangga ke anak yang kaya ini dong, senang gitu. Nah, menurut Pak Punik sendiri gimana nih soal pembeda-bedaan hal tersebut? Iya, pada prinsipnya ya, bahwa orang tua itu semua sayang sama anaknya, gitu, sayang semua anaknya. Nah, kalau ada yang begitu, tadi dia malas pulang karena waktu sampai di kampung ada juga saudaranya yang berhasil hidupnya, kemudian dia seperti dibedakan, ya mungkin perasaan, tapi di satu sisi ya kalau kamu tidak mau pulang ya tidak apa-apa gitu. Jangan sampai kamu pulang juga, tapi waktu kamu melakukan pekerjaan, waktu kamu melakukan misalnya saudaramu yang berhasil hidupnya menyuruh kamu, ya kalau kamu tidak suka tidak apa-apa, tidak usah lakukan gitu kan. Tapi kalau kamu melakukannya karena kamu mau, kamu suka cita, itu jauh lebih baik, gitu, tidak ada masalah gitu. Tapi pada umumnya memang bukan budaya ya, istilahnya ya, tradisi juga. Kadang-kadang dunia itu memperlakukan seperti itu, orang yang punya
kelebihan, orang yang punya berhasil, kadang-kadang orang-orang yang kurang berhasil itu menolong mereka, membantu mereka gitu. Ya kayak kalau kita pulang kampung ada saudara yang lebih sukses gitu ya, kadang-kadang kan kita membantu urus apa, ambil apa gitu ya. Ya saya kira tidak ada masalah sebetulnya dengan hal itu. Cuma tergantung lagi kembali kepada pribadi gitu. Ya, kembali kepada pribadi. Ya kalau dia merasa itu sesuatu yang tidak mengenakan, ya tidak apa-apa juga tidak pulang kampung gitu. Apalagi kalau orang tuanya membeda-bedakan gitu ya. Betul. Ya tidak apa-apa tidak pulang kampung gitu. Tapi dari segi orang tua sendiri pasti lebih bangga pada anak yang sukses dan berhasil dong pastinya. Kalau misalnya kita lihat daripada ke anak yang misalnya hidupnya kurang beruntung gitu, atau misalnya susah seperti itu. Kalau misalnya tetangga datang atau misalnya kerabat datang, pasti yang dibangga-banggakan pasti anak yang lebih berhasil ini dong. Bagaimana menurut Pak Punik sebagai orang tua juga gitu ya? Jadi kalau anak pulang kampung dibangga-banggakan karena sudah berhasil gitu ya. Dikira orang yang berantau tuh kalau pulang bawa duit banyak gitu kan. Nah, begini, seharusnya ya, kalau orang tua itu harusnya tidak membeda-bedakan. Alkitab juga mengajar seperti itu, harusnya tidak membeda-bedakan. Tapi kalau ada yang seperti gitu, ya memang kadang-kadang kan orang tua itu bangga kalau anaknya berhasil, sukses, diceritain kemana-mana, ke tetangganya, bahwa anak saya ini sudah sukses. Karena itu merupakan kebanggaan mereka gitu. Nah, sebagai orang yang anak mungkin yang tidak berhasil, jangan berkecil hati gitu ya. Bukan berarti mereka tidak sayang, seharusnya mereka sayang. Tapi kalau ada orang tua yang tanda kutip ya, itu error, itu yang model begitu, itu error karena terlalu kelihatan menjolok ya, membeda-bedakannya. Ya itu ada yang error. Sebaiknya kalau ada orang-orang tua yang begini, ya bertobatlah, jangan memperlakukan anak kita itu berbeda gitu ya dengan yang lain, karena kita ini manusia yang punya perasaan gitu ya. Kalau kita membeda-bedakan, perasaannya juga pasti akan terluka, pasti akan merasa sedih. Ya kita sebagai orang tua harusnya bijaksana gitu ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang menyaksikan orang tua, ya mungkin kalau tanpa disengaja seperti gitu ya, mungkin perlu perenungan lagi ya. Jangan sampai ada anak-anak kita yang terluka gara-gara karena kita memperlakukan anak yang satu lebih utama daripada anak yang lain seperti gitu. Kita harus bijaksana ya. Memang secara itu memang bisa terjadi ya, bisa terjadi karena orang tua itu pasti bangga kalau anaknya berhasil seperti gitu. Tapi sebagai orang yang benar harusnya enggak ya. Karena kalau kami ya diajarkan, orang tua saya ajarkan bahwa kita harus saling menolong satu dengan yang lain, saling menghargai. Justru kalau ada saudara yang lemah, kita harus membantu mereka bagaimana supaya bisa mereka itu hidupnya lebih baik seperti gitu. Harusnya seperti gitu yang diajarkan. Jadi bukan membiarkan atau menyala-nyalakan atau cuek sama karena mereka kurang berhasil. Seharusnya kita orang tua itu mengajar kepada saudara yang lain, yuk bantu saudaramu supaya dia lebih baik seperti gitu. Ya. Nah, ada nih Pak Punis yang pulang kampung karena memang merupakan tradisi kan. Jadi karena memang gak ada biaya, tapi karena memang harus pulang kampung, akhirnya dia hutang sana sini, gali lubang tutup lubang juga gitu kan. Nah, gimana mungkin Pak Punik ada tips-tips tentang pengelolaan keuangan ke depannya supaya kalau memang harus pulang kampung dia nggak utang-utang lagi nih kayak gitu. Ya. Kalau saya sedang pulang kampung daripada ngutang gitu ya. Kenapa? Karena kita pulang kampung juga kalau ngutang, terkecuali misalnya orang tua sudah sakit parah, kita nggak ada uang mungkin ya, dan kita perlu bertemu mungkin, atau butuh biaya rumah sakit mungkin ya. Tapi kalau hanya pulang, hanya sekedar pulang untuk kumpul-kumpul ya, lalu saya harus utang sana utang sini, ya sebaiknya jangan. Kenapa? Karena kadang-kadang ngutang itu enak gitu ya.
Tapi pengembalian utang itu yang repot, gitu ya. Makanya perlu perencanaan sebetulnya. Kalau kita pengen pulang ya perlu kita punya perencanaan, menyisihkan mungkin penghasilan kita setiap bulan berapa sehingga kita bisa pulang gitu. Jadi harus ada perencanaan keuangan. Kalau enggak nanti habis bulan habis lalu mau pulang karena orang pulang kita ikut pulang gitu. Tapi kita meninggalkan utang ya yang resiko yang kita yang pulang karena utang gitu. Siapa yang mau bayar? Waktu di sana mungkin happy, tapi waktu pulang lagi ketemu orang yang pinjam, apalagi pinjol ya. Kita belum bisa bayar, bunga berbunga, ya menderita hidup kita. Akhirnya kita susah gitu ya. Jangan sesuatu yang bukan esensi kita gunakan uang itu untuk sesuatu hal yang membuat kita menderita gitu ya. Kalau kita pinjam uang misalnya di bank lalu bikin modal usaha dan bisa meningkat, nah itu lebih baik. Tapi kalau hanya pulang dihabiskan begitu saja ya lebih baik ditunda. Pulangnya ditunda sambil dikumpul sedikit demi sedikit lalu bisa pulang. Mungkin nggak bisa pulang tahun ini, tahun depan gitu. Tapi nggak berutang. Yang penting gitu. Buat perencanaan itu sangat penting ya, dan pengelolaan keuangan juga ya. Ya luar biasa sekali sahabat curhat ya. Nah kami sahabat curhat juga mau mengingatkan nih ya buat sahabat curhat dimanapun Anda berada, kalau misalnya podcast curhat bersama New Life ini tayang setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube New Life Batam. Jadi sahabat curhat boleh like, comment, share, serta subscribe channel YouTube New Life Batam supaya siaran ini boleh terus jadi berkat bagi banyak orang. Dan selain hari Kamis ya, di New Life juga ada ibadah doa pagi ya setiap hari Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi melalui online Zoom. Nah kalau misalnya mau tahu ID-nya atau linknya boleh hubungi 0819 081 7-nya 4 kali 1 atau bisa langsung komen di kolom komentar ya di channel YouTube New Life Batam. Selain itu juga setiap hari Rabu ya, di Rabu minggu pertama itu biasanya ada malam keintiman bersama Roh Kudus ya, bertempat di Gereja New Life di Kota Batam. Dan hari Minggu ada ibadah Minggu pagi jam 9 pagi dan ibadah Minggu sore jam 5 sore bertempat di Gereja New Life di Kota Batam. Nah kalau misalnya sahabat curhat bersama New Life berada di luar Kota Batam, bisa mengikuti live streamingnya di Facebook GPIA New Life Batam gitu. Atau kalau misalnya mau tahu kegiatan seputar Gereja New Life boleh komen di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh tim curhat bersama New Life. Dan sayang sekali Pak Funix tidak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita Iya. Terima kasih banyak buat waktunya, terima kasih banyak buat nilai-nilai yang sudah dibagikan. Saya percaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat ya bagi seluruh sahabat podcast curhat bersama New Life supaya lebih bisa membuat perencanaan lagi, bijaksana lagi gitu ya. Dan di hari Lebaran ini supaya bisa menikmati waktu-waktu kumpul bersama keluarga, dan jangan lupa sambil nonton podcast curhat bersama New Life tentunya. Terima kasih banyak Pak Funix, sama-sama, berkati. Dan terima kasih banyak sahabat curhat bersama New Life. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, tapi tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik lagi dan lebih bermakna. Ya sahabat curhat, saksikan terus siaran curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life. Kami dari tim curhat bersama New Life mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga di hari raya ini membawa kebahagiaan bagi semuanya.